Hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan, food estate yang ada di Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Di sini memang di Kabupaten Sumba Tengah ini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektar, di mana yang 3.000 ditanam padi, kemudian yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi dengan keluasan 10.000 hektar, yang nantinya dibagi 5.600 hektar untuk padi dan 4.400 hektar untuk jagung. Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya, Pak Bupati, Pak Gub, data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Dan panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali, yaitu padi. Dan kita ingin mengelola agar 1 tahun bisa 2 kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Problemnya adalah memang masih di seluruh NTT sama, yaitu masalah air. Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu di sini tadi kita lihat sudah dibangun di 2015, 2018 sumur bor yang masuk ke sawah. Juga ada embung, beberapa embung di sini, embung besar juga sudah dibangun, tapi masih jauh dari cukup, masih kurang. Tadi Pak Bupati masih minta tambahan lagi, Pak Gubernur juga minta dibuatkan 1 bendungan untuk di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya. Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU untuk dilihat kemungkinan dibangun waduk atau bendungan, kemudian tambahan untuk embung, dan juga sumur bor. Diikuti dengan nanti Kementerian Pertanian untuk membantu kekurangan-kekurangan alsintan. Traktor terutama di sini sangat dibutuhkan sekali. Saya rasa kalau ini kita kerjakan, saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara, dan juga food estate yang ada di NTT ini akan bisa kita membangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita, dan nanti akan kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi yang lain yang memiliki kesiapan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah pada tahapan sasaran prioritas masyarakat lanjut usia. Tahapan vaksinasi pertama kemarin kepada tenaga kesehatan berjalan dengan sangat baik. Kita patut apresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi sekaligus menjadi acuan untuk mempertahankan bahkan lebih baik implementasi vaksinasinya di lapangan. Berdasarkan analisis data Satgas COVID-19, masyarakat lanjut usia di Indonesia ini sama dengan atau lebih dari 60 tahun ke atas, memang hanya menyumbang sekitar 10,7% dari seluruh kasus positif. Namun yang perlu digarisbawahi adalah 48,3% dari kasus meninggal COVID-19 di Indonesia adalah dari masyarakat lansia. Hal ini dikarenakan seiring proses penuaan pada manusia,
maka fungsi kekebalan tubuh pada manusia pun menurun. Kemudian, infeksi COVID-19 pada lansia seringkali diperparah dengan double burden, yaitu penyakit penyerta atau komorbid seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pada saluran pernafasan paru-paru, ataupun gangguan pada ginjal. Mengingat rentannya risiko keparahan COVID-19 pada populasi lansia, maka pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi kepada lansia sesegera mungkin. Setelah Emergency Use Authorization Vaksin CoronaVac dikeluarkan oleh Badan POM bagi penerima vaksin di rentang usia 60 tahun ke atas pada tanggal 5 Februari 2021 yang lalu, maka program vaksinasi pada lansia segera dimulai. Seperti vaksin pada nakes atau pelayan publik, vaksin untuk lansia membutuhkan 2 dosis suntikan, dan dosis vaksin kedua diberikan dengan selang waktu 28 hari dari dosis pertama. Vaksinasi untuk lansia telah dimulai di ibu kota provinsi untuk seluruh provinsi di Indonesia, terutama di Jawa Bali, dengan pertimbangan kontribusi kasus, kesiapan fasilitas penyimpanan vaksin, dan telah tercapainya target tahapan vaksinasi lalu kepada tenaga kesehatan. Vaksinasi dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun nantinya dengan organisasi lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk vaksinasi melalui fasilitas pemerintah, masyarakat dapat mengunjungi website Kementerian Kesehatan yaitu www.kemkes.go.id. Pada website tersebut akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lansia dengan sejumlah pertanyaan yang harus diisi sebagai syarat pendaftaran. Jika mengalami kesulitan, harap masyarakat meminta bantuan kepada anggota keluarga lain atau melalui kepala RT atau RW setempat untuk mendaftarkan secara online. Setelah peserta mengisi data di website tersebut, maka seluruh data peserta akan masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing untuk selanjutnya ditetapkan jadwal dan termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi. Perlu ditekankan bahwa tautan yang sempat beredar lewat WhatsApp sebelumnya sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Bagi peserta yang sudah mengisi tautan sebelumnya, pemerintah memastikan data tersebut aman sehingga tidak perlu mengisi ulang kembali. Selanjutnya, pilihan kedua adalah mekanisme melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organisasi atau institusi yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Adapun contoh organisasi dan institusi yang dapat menyelenggarakan vaksinasi misalnya seperti organisasi untuk para pensiunan ASN, PEPABRI, atau Veteran Republik Indonesia. Organisasi lain juga bisa menyelenggarakan vaksinasi secara massal seperti organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan dengan syarat harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk dapat melaksanakan vaksinasi massal. Untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, di setiap tempat pelaksanaan vaksinasi, maka setiap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus menyediakan narahubung perwakilan dari tempat pengaduan, baik bagi panitia penyelenggara ataupun pasien. Harap menjadi catatan pula bahwa ada beberapa kelompok lansia yang tidak dapat menerima vaksin COVID-19, utamanya mereka yang memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit ini, yaitu hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kami harapkan keluarga juga memperhatikan riwayat penyakit dari lansia calon penerima vaksin. Apabila tidak yakin, dapat memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menerima vaksin.